melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai PHP. Kita akan masuk nanti di materi session, cookie, dan juga formulir. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi di sini untuk session sendiri itu adalah sebuah data yang mana nanti akan disimpan di sisi server, yang mana ini bisa kalian tarik satu waktu. Jadi pada satu file, katakanlah kalian menyimpan data, kemudian pada file lain kalian akan menampilkan atau menarik datanya. Jadi katakanlah pada file pertemuan 9 di sini, kita melakukan penyimpanan data, katakanlah nama, username, password, email, dan lain sebagainya. Kemudian pada halaman lainnya, contohnya pada tampilkan session di sini, kita bisa menampilkan datanya. Nah, kita juga punya sesuatu yang namanya cookie. Cookie kurang lebih dia sama seperti session, yaitu untuk menyimpan data. Perbedaan antara keduanya di sini adalah untuk session nantinya dia akan menyimpan data di server. Jadi dari segi keamanan dia lebih baik dibandingkan yang lainnya nantinya. Sedangkan pada cookie dia akan menyimpan pada sisi klien atau pada komputer si pengunjung website. Nah, untuk cookie sendiri dia ada masa aktifnya ya, nanti kalian bisa mengatur berapa lama dia aktif. Dan kalian bisa menentukan apakah dia nanti bisa disimpan secara berlanjut atau setelah selesai cookie-nya selesai itu dibikin lagi, itu bisa saja. Masuk pada session. Session di sini untuk membukanya kita memerlukan satu library untuk session, namanya nanti untuk pembukaannya itu ada session start. Jadi kalau kalian lihat di sini ada session start. Dibuka seperti ini, maka sesi di sini dia akan terbuka. Kalian sudah bisa melakukan penyimpanan, kalian sudah bisa melakukan penarikan data, semuanya setelah ada kata kunci session start. Kemudian ada kata kunci lain yang namanya itu session unset. Jadi kalau di sini memulai session, PHP-nya masih belum. Oke, kalau sih sudah terlihat memulai session. Kalau misalkan session unset di sini adalah untuk menghapus session. Dan nanti terakhir kita mengenal ada kata kunci yang namanya session destroy. Oke. Oke, di sini kita punya 3 kata kunci yang digunakan ketika memulai dan menutup session. Jadi nanti kalian perlu membuka session menggunakan session start. Ketika kalian ingin menghapus nilai sessionnya, kalian menggunakan session unset. Dan ketika kalian ingin menutup session, benar-benar menutupnya, itu session destroy. Nah, di sini untuk session start dan session destroy itu bisa saja ditulis pada file terpisah, yang mana nantinya ketika kalian ingin mengakses sessionnya, kalian menggunakan session start. Ketika kalian ingin menutup session, baru session destroy. Kalau di destroy, dia benar-benar akan hilang nantinya, kalian tidak akan bisa membuka sessionnya lagi. Jadi nilai yang ada di situ dan juga referensinya itu akan hilang. Sedangkan pada session unset,
kalian hanya menghapus nilainya saja. Secara referensi dia masih ada. Jadi nanti kalian bisa saja memanggil sessionnya itu seperti apa, nanti namanya, kalian ingin menarik atau mengeluarkan datanya, kalian ingin menarik datanya atau menambahkan datanya itu masih bisa. Oke, kita langsung saja pada prakteknya bagaimana untuk melakukan session. Di sini kita sudah punya file tampilkan session dan juga ada file pertemuan 9. Jadi nanti semua data akan disimpan melalui pertemuan 9 dan akan ditampilkan pada file lainnya. Sebagai contoh, di sini kita punya session start. Nah, untuk session sendiri, dia mengakses variabelnya menggunakan kata kunci seperti ini. Session. Kemudian referensinya kalian bisa tambahkan, kalian mau sebagai namanya itu apa. Katakanlah di sini nama. Nama user. Katakanlah seperti ini. Dan bikin kecil saja semuanya. Oke. Kemudian di sini pada saat ingin menampilkan session juga kita perlu melakukan start pada sessionnya. Jadi ada session start. Tapi di sini yang kita lakukan adalah tampilkan oke. Jadi saya tampilkan namanya. Jadi pada bagian pertemuan 9 kita memasukkan datanya. Kemudian pada halaman selanjutnya di sini kita melakukan tampilan data. Sepertinya nanti akan menghasilkan ada sedikit error kemungkinan. Oke, jadi sini ada undefined index nama, jadi dia belum dibikin. Untuk menghindari tampilan error, kalian bisa menggunakan pengecekan apakah dia sudah ada atau belum. Jadi sini kita tanyakan saja if is set jadi kalau misalkan session ini sudah ada, berarti tampilkan namanya. Kemudian kalau bukan, sini kita tampilkan session belum tersedia. Oke, kita akan coba tampilkan lagi. Di sini ada tampilannya tulisannya session belum tersedia. Ini menunjukkan bahwa datanya belum ada pada server. Nah, di sini kita perlu akses dulu pertemuan 9 untuk mendapatkan data sessionnya. Jadi session ini dibikinnya ini untuk yang nama itu pada pertemuan 9. Jadi kita harus akses minimal 1 kali dulu. Kita akses. Oke, dia sudah selesai. Kemudian kita tampilkan lagi. Nah, di sini sudah ada nama user. Di sini untuk nama user itu diambil dari data yang dimasukkan pada pertemuan 9. Sedangkan pada tampilkan session, di sini dia hanya sekedar menampilkan saja nama yang sudah ada di pertemuan 9 ini tadi. Session sendiri itu biasanya diimplementasikan pada halaman login atau halaman-halaman lain yang mana dia mengandung istilahnya itu seperti token. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat katakanlah ada token untuk mengakses suatu data, kalian bisa menggunakan nama session seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ada session
unset. Di sini kita akan menampilkan ada session start-nya lagi. Kemudian kita lakukan unset terhadap session tersebut. Oke, saat ini datanya masih ada, yaitu nama user. Kalau kita refresh, dia masih tersedia di server. Kemudian kita coba akses session unset. Jadi di sini sudah terakses halaman yang ada kata kunci session unset-nya. Kita coba untuk tampilkan lagi datanya. Di sini session belum tersedia. Jadi datanya sudah kosong. Pada session destroy, secara tampilan nanti hasilnya akan sama seperti unset. Hanya saja pada session destroy, dia referensinya benar-benar hilang. Jadi tidak ada lagi session nama ini. Session nama ini sudah tidak ada lagi pada server. Jadi kalau misalkan unset, nilainya yang hilang. Kalau destroy, nilai dan nama ini akan hilang. Oke, kita mulai. Session destroy. Jadi kita akan akses kembali untuk pertemuan 9. Kita sudah bisa menampilkan data sessionnya, yaitu nama usernya. Kemudian kalau kita akses session destroy, di sini untuk data yang ada pada server itu akan hilang. Jadi secara tampilan dia sama seperti yang unset. Hanya saja nanti untuk session destroy, perbedaannya dia hilang referensinya. Nah, bagaimana nantinya ketika diimplementasikan pada halaman login? Oke, kita akan contohkan di sini. Kita bikin ada halaman login. Di halaman login ini isinya ya HTML saja, tidak perlu ada macam-macam. Kita akan tampilkan di sini sebuah formulir. Kemudian ada input. Oke, kita akan tambahkan saja HTML. Sebenarnya untuk yang bagian atas ini tidak perlu ada, kalian bisa menjalankan HTML berdasarkan langsung dari formulir seperti ini saja. Tapi di sini kita akan tambahkan saja supaya ada terlihat strukturnya. Sini tipe inputnya, katakanlah kita ambil teks yang pertama. Kita beri nama di sini username. Lalu kita tambahkan ada placeholder.
Sini username. Oke, kita coba lihat hasil implementasinya dulu. Halaman login. Oke, kita sudah punya satu untuk username. Kita akan break line dulu. Lalu kita masukkan untuk password. Oke, nama ini harus menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita punya input tipe buat button. Tidak perlu pakai nama. Value-nya kirim. Lalu login. Submit. Oke, formulirnya akan kita arahkan ke bagian penangkapan formulir. Di sini saya sudah punya file, namanya itu tangkap formulir.php. Jadi nanti dari halaman login dia akan mengirimkan datanya ke bagian tangkap formulir. Jadi di sini untuk mengirimkan datanya sendiri kita menggunakan kata kunci yang namanya action. Jadi sini action-nya itu mengarah pada bagian tangkap formulir. Lalu metode yang kita gunakan, jadi ada metodenya, itu adalah post. Jadi di sini kalau yang belum tahu apa itu tentang formulir, jadi formulir adalah sebuah tag HTML yang digunakan untuk mengirim data nantinya. Di sini untuk data yang kita gunakan masih berupa data tekstual, jadi masih teks saja isinya semuanya. Jadi kalaupun dia tulisannya teks, password, atau date, kalian bisa menambahkan date seperti ini nantinya. Atau ada email, ini masih dalam berupa konteksnya adalah sebuah teks. Karena di sini dia adalah sebuah teks, kita bisa saja langsung menuliskan bahwa dia tidak memiliki ada informasi tambahan yang harus dipecah. Nah, di sini pada bagian formulir kita punya bagian action. Action di sini adalah halaman yang akan menangkap data yang kita kirimkan. Di sini saya punya tangkap formulir.php. Lalu ada metode yang menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk mengirim datanya itu mau seperti apa. Di sini saya menggunakan metode yang namanya post. Metode lain itu ada berupa get. Nanti bedanya seperti apa saya akan contohkan. Jadi pertama kita akan contohkan dulu bagian post. Di sini data yang akan kita kirimkan adalah username dan password. Pada bagian tangkap formulir, saya akan menangkap adanya username dan juga password. Untuk mengakses data yang dikirimkan dari halaman login ini tadi, karena metodenya post, kita menggunakan kata kunci post. Dan di sini karena nama yang digunakan adalah username, maka kita pada bagian postnya harus menangkap sesuai dengan namanya. Lalu pada bagian bawah, dia akan menyesuaikan nama yang ada pada bagian kedua. Itu bagian passwordnya.
Nah, biasanya kalau misalkan ini adalah sebuah halaman login, selanjutnya itu adalah pemrosesan bagaimana database mengelola data dua ini atau mengecek data ini valid atau tidak. Dan nanti datanya biasanya dicek berdasarkan database. Di sini kita tidak ada database, jadi kita hanya sekedar data dikirimkan dari halaman login ke bagian penangkapan formulirnya, kemudian dia ditampilkan di bagian tangkap formulir sekaligus disimpan dalam bentuk session. Oke, kita akan tampilkan dulu datanya. Lalu kita juga akan menampilkan dalam bentuk password-nya nantinya. Oke, lalu kita akan buka session. Untuk pembukaan session bisa saja kita taruh di bagian awal. Jadi untuk posisi buka session bisa saja di awal halaman, mau di tengah-tengah tidak ada masalah juga. Tapi biasanya di sini untuk penggunaannya sendiri itu bagian awal halaman PHP-nya. Oke, kita akan simpan data username-nya. Jadi di sini yang akan kita gunakan adalah username. Oke, kita akan mulai dari halaman login. Tapi kita lihat dulu datanya ada atau tidak. Oke, datanya belum ada. Kita masuk ke halaman login, di mana kita sudah punya ada username, password, dan tombol login. Kita tulis saja di sini, katakanlah user 1, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kalau password, jadi kalau tag yang digunakan adalah tipe password, di sini secara otomatis dia akan menggunakan pengganti dari tulisannya, akan diganti jadi titik-titik seperti ini. Ketika kita login, oke, di sini kita punya username-nya user 1 dan password-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana di sini ditangkap melalui kata kunci pos, lalu nama dari formulirnya apa. Kita punya username dan password. Dan yang disimpan pada session adalah username-nya. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat katakanlah sebuah halaman login yang terhubung ke database, kalian bisa menggunakan session untuk menyimpan data atau informasi yang dimasukkan oleh user sehingga dia tidak perlu mengisikan katakanlah username sama data passwordnya itu setiap kali berganti halaman. Oke, kita akan tampilkan sessionnya. Di sini ada usernya user 1. Tadi saya ingin mencontohkan untuk perbedaan dari post dan juga get. Jadi yang perlu kalian perhatikan ada bagian atasnya. Jadi pada tangkap formulir sampai PHP saja dia kosong sudah. Kalau misalkan saya ganti pada halaman login menjadi get, maka di sini untuk
bagian tangkap formulir juga harus menggunakan get pada datanya. Seperti ini. Nanti untuk pengiriman datanya, kita akan akses halaman login. User 1, user 2. Oke, kalau kita lihat pada bagian halamannya, kalian akan menemukan apa yang diketikkan. Jadi di sini dari segi keamanan data, tentunya yang tipe POST itu lebih baik dibandingkan yang GET. Karena pada saat kalian menggunakan tipe yang GET seperti ini, kalian akan memiliki resiko data yang diketikkan itu bisa bocor. Jadi bisa saja katakanlah orang lain yang di belakang katakanlah melihat, oh username itu namanya user, passwordnya itu seperti ini karena dia bentuknya sudah teks. Jadi siapapun yang melihat ini, itu akan langsung tahu username-nya siapa, password-nya apa. Sehingga untuk get sendiri, itu tidak cocok digunakan untuk salah satu implementasinya dengan login ini tadi. Jadi dia tidak cocok untuk login. Nah, di sini get itu cocok ketika kita ingin melakukan katakanlah pergantian halaman. Jadi ada data tentang halaman. Saya akan contohkan di sini. Untuk nilai awalnya halaman ini adalah 1, katakanlah seperti ini. Kemudian ketika ada halaman yang tersedia melalui get, kita akan mengganti halaman yang ada di sini. Oke, ini adalah contoh halaman. Kita akan kita tampilkan dulu. Kita akan masuk ke contoh halaman. Kalau misalkan dia kosongan seperti ini, dia akan menampilkan halaman 1 karena nilai awalnya adalah 1. Tapi ketika kita tambahkan, sama seperti ini formatnya, jadi ada tanda tanya di awal dari setelah PHP, kemudian ada nama dari referensi get-nya, kemudian ada sama dengan dan nilai dari get itu sendiri. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti tanda tanya halaman 3. Katakanlah seperti ini, ketika diantar dia sudah berpindah ke halaman 3. Jadi kalian tidak memerlukan yang namanya formulir untuk menambahkan data berupa get ini tadi. Oke, ini adalah contoh untuk get dan tadi ada contoh untuk post juga. Kita kembalikan ke bagian awal. Oke. Jadi kita punya tadi untuk session, kita memerlukan session start untuk memulai satu session, yang mana tujuannya adalah untuk menyimpan data si user, data di server, bukan cuma data usernya saja, entah itu nanti ada informasi-informasi penting lainnya yang kalian harapkan bisa disimpan dan diakses berkali-kali pada beberapa halaman, silahkan nanti disimpan pada session.
Lalu kita punya session unset yang tujuannya adalah menghapus nilai dari session, yaitu bagian sini. Dan kita punya session destroy, yang mana dia akan menghapus secara keseluruhan referensi dan juga nilai dari session itu sendiri. Untuk session, ada yang ingin tanyakan dulu? Jadi di sini kita tadi punya session, selanjutnya kita punya cookie. Biasanya namanya cookies, seperti ini. Nah, cookies sama seperti session, dia adalah data yang bisa kalian tarik secara berkali-kali, jadi disimpannya satu kali di satu halaman, dan bisa ditarik di halaman-halaman lainnya. Mirip sekali dengan session. Hanya saja pada cookie dia tidak ada istilahnya itu cookie start. Jadi kalau kalian cari di sini cookie start itu tidak ada. Tapi kalian bisa menemukan adanya referensi berupa cookie seperti ini. Jadi di sini untuk cookie sendiri kalian bisa menyimpan cookie-nya, datanya. Sebelumnya saya akan sebutkan bagaimana perbedaan dari cookie dan session dulu. Jadi kalau session tadi, datanya kalian simpan pada server. Yang mana ya dari sisi server itu akan disimpan secara berapa lama, ada tergantung dari setting servernya. Jadi kalau misalkan defaultnya server akan menyimpan data selama 1 hari. Kalau kalian mau menyimpan data lebih dari 1 hari, kalian tinggal setting di servernya. Katakanlah session itu akan dihapus setelah 2 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Pada cookie, di sini kita hanya menentukan dia expire-nya kapan. Dan expire-nya kapan itu tidak ditentukan di servernya. Karena di sini yang menyimpan cookie ini sendiri itu adalah si kliennya atau web browser yang mengaksesnya. Dan data ini hanya tersedia di klien, tidak tersedia di server. Tapi kita bisa mengakses data tersebut melalui $cookie ini tadi. Untuk cookie saya sedikit lupa untuk kata kuncinya. Kita bisa lihat pada w3school.com. Jadi kalau misalkan kalian ingin belajar sampai mendalam lagi untuk pembuatan website, kalian bisa mengakses w3school.com. Di sini lumayan banyak informasinya, mulai dari penggunaan looping, switch, if else, operator, dan lain-lainnya. Jadi sini untuk melakukan set cookie, kita punya set cookie, lalu nama dari cookie-nya, value-nya, kapan berakhirnya. Jadi yang penting ini 3 ini saja sebenarnya. Tapi biasanya kalau kita lihat di sini implementasinya itu sampai ke path-nya juga. Tapi sebenarnya path ini tidak penting untuk kita setting. Oke, kita bisa melakukan penambahan cookie menggunakan set cookie.
Jadi kalau kalian lihat, ini adalah format cookie-nya, yaitu string nama, string value, int expired 0. Jadi defaultnya itu dia akan expired pada saat itu juga, pada saat disimpan. Jadi kita perlu menentukan nilai cookie-nya berapa, supaya dia tidak langsung expire. Oke. Di sini katakanlah kita menggunakan nama sama seperti tadi. Kemudian untuk value kita bisa tambahkan nama user katakanlah. Kemudian dia expire-nya kapan. Nah, di sini untuk cookie dia menggunakan millisecond. Jadi kalian perlu menentukan katakanlah ini 5 menit katakanlah atau 1 jam. 1 jam itu terdiri dari 60 menit. 60 menit itu disecondkan dikalikan 60. Kemudian kalau misalkan kita turunkan menjadi millisecond, kita perlu ada dikalikan 100. Jadi bisa saja kalian atur di sini, katakanlah saya pengen cookie saya selesai dalam 1 jam. Yang mana artinya di sini kita punya 60 menit, 60 dikalikan dengan 60 untuk menjadi detik, kemudian dikalikan dengan 100 untuk menjadi millisecond atau milidetik. Kalau mau lebih dari 1 jam, silakan nanti dikalikan dengan jumlah jamnya berapa. Katakanlah di sini 5 jam. Saya pengen cookie-nya berakhir di 5 jam. Oke, ini adalah contohnya. Kemudian nanti apa yang kita set di sini bisa kita tampilkan di bagian cookie-nya. Di sini saya contohkan, saya akan pakai paste saja dari bagian session. Oke, tampilkan session. Oke, saya hanya mau hapus ini. Ini ganti menjadi cookie. Oke, kita lihat di sini ada cookie belum tersedia. Oke, untuk namanya username. Oke, kita ikuti saja. Oke. Jadi di sini kalau kita refresh, kita tampilkan cookie dulu di awal. Di sini cookie belum tersedia. Kalau misalkan kita akses di pertemuan 9, di sini sudah terakses. Kita tampilkan. Oke. Di sini masih belum tampil. Perlu pathnya juga. Coba. Oke, dia masih tidak bisa diakses. Oh iya, kita menggunakan time. Jadi waktu saat ini, jadi tidak hanya berapa lama kita ingin cookie itu ada. Jadi time di sini dia akan mengambil ke bagian tanggal yang ada di server. Jadi tanggal di server itu tanggal berapa, jamnya jam berapa, kemudian ditambah dengan jam yang ingin kita aktifkan, jam aktif dari cookie-nya. Kalau misalkan kurang dari ini, nanti dia akan mati duluan tentunya untuk cookie-nya, atau expire duluan. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini kita sudah mendapatkan user, nama user. Nanti kalau misalkan sudah 5 jam dari jam dia direkam untuk cookie-nya, jadi time di sini dia akan mengambil jam saat ini jam berapa, kemudian saya tambahkan di sini millisecond dari expired date-nya untuk cookie. Di sini saya tambahkan 5 jam.
Untuk cookie sendiri, dia di sini terhapusnya berdasarkan expired time-nya. Untuk implementasinya sendiri, ini biasanya digunakan untuk menyimpan informasi, contoh seperti bahasa apa yang digunakan pada website tersebut. Jadi katakanlah ketika website itu memiliki bahasa yang lebih dari satu, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya. Kalian bisa menggunakan cookie untuk melihat user ini terakhir kali itu dia melihat bahasa yang mana. Atau katakanlah data terakhir yang dicari oleh user ini itu apa. Jadi kalian bisa menyimpan, katakanlah dia sudah pernah mencari kata kunci A, kata kunci B, kata kunci C. Kalian simpan dalam cookie sehingga nanti apa yang dia cari itu akan tampil di halaman website, katakanlah seperti itu, sehingga dia tinggal klik saja untuk mengulangi pencariannya, tidak perlu mengetikkan ulang lagi. Cookie juga biasanya disimpan untuk menyimpan informasi-informasi seperti letak dari si pengguna. Jadi kalau kalian mengakses beberapa halaman website, dia menanyakan boleh nggak saya menyimpan cookie-nya. Biasanya seperti itu ada tulisannya. Kalau kalian klik yes, biasanya tidak hanya informasi-informasi seperti halaman mau bahasa apa atau apa saja yang kalian cari, dia juga bisa mengakses data seperti lokasi si pengakses tersebut. Jadi lokasi klien itu bisa disimpan juga. Jadi kita sudah punya session dan cookie. Untuk cookie tadi tidak ada istilahnya untuk destroy atau start. Kalian tinggal tampilkan menggunakan cookie seperti ini dan mengisi datanya menggunakan set cookie. Dan ada expire time-nya berapa. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu mengenai cookie? Belum, Mbak. Oke, untuk yang terakhir materi hari ini yaitu penangkapan formulir. Hanya saja tadi kalau kita ambil itu berupa teks, kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya menyimpan sebuah file. Jadi ketika kalian mengirim sebuah file itu berbeda dengan bagaimana kalian mengirim sebuah teks. Mulai dari bentuk halamannya sendiri, untuk bentuk formulirnya, oke, action-nya kita ambil di bagian tangkap formulir. Oke, untuk metodenya masih menggunakan post. Dan kita perlu ada input tipe submit. Kita kasih value kirim file. Untuk input satunya tipe file, namanya katakanlah gambar. Oke, kurang lebih seperti ini.
Di sini kita punya image 1 yang mungkin nanti akan kita contohkan. Jadi di sini kita sudah punya browse no file selected. Ini adalah file yang akan kita kirimkan. Jadi di sini saya bisa ambil saja dari htdoc. Katakanlah image 1 seperti ini. Ketika saya open, di sini ada tulisannya image 1 JPG. Datanya itu masih tersimpan di klien, belum terkirim ke server. Nah, di sini kita perlu melakukan sedikit perubahan pada formulir. Jadi kita punya action formulirnya kemana, metodenya apa. Tapi yang jadi masalah adalah dalam satu pengiriman ini ada batas pengiriman seberapa besar data itu bisa dikirim. Kalau berupa teks, katakanlah di sini berupa password, date, atau yang lainnya, atau email, katakanlah, dia masih berupa teks. Dan dia bisa dikirim apa adanya dalam satu kali pengiriman seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ini masih bisa dikirim dalam satu kali pengiriman. Untuk email juga masih bisa dikirim dalam satu kali pengiriman. Tapi kalau misalkan kita menggunakan file seperti ini, kalau misalkan dia ukurannya cukup besar, kita tidak bisa mengirim satu kali kirim langsung selesai. Kita perlu memecah file yang ada tersebut. Di sini ada kata kuncinya itu encryption type-nya adalah multi-part form data. Di sini kita perlu tambahkan ada encryption type multi-part. Sehingga nanti ketika dikirimkan, kalau filenya terlalu besar, dia bisa dikirim beberapa kali. Dan dari server juga biasanya ada batasan berapa ukuran file yang diterima. Secara defaultnya, karena akan menemukan bahwa satu kali pengiriman itu maksimal adalah 8 mega. 8 mega untuk satu formulir. Jadi kalau misalkan ada 2 gambar, masing-masingnya itu 7 mega, kemungkinannya akan error kalau misalkan servernya tidak diatur menerima lebih dari 8 mega. Oke, di sini kita punya form action, tangkap formulir, post, dan bentuk enkripsinya adalah multipart, yang mana nanti dia akan memecah untuk file ini tadi. Dan kita akan menangkap di bagian tangkap formulir. Di sini kita bisa mengecek apakah ada data yang terkirim atau tidak melalui if isset. Oke, kita akan lihat di sini sedikit. Oke, di sini issetnya itu yang dicek adalah ada submit atau tidaknya. Jadi dia melihat apakah postnya ada atau tidak. Lalu dia melakukan pengecekan image size-nya. Ini kalau misalkan kita lihat berarti datanya harus ada. Kalian bisa cek saja di sini bagian filenya ada atau tidak dulu. Jadi tidak harus mengecek bagian postnya. Jadi perbedaan antara teks dan juga file, untuk file itu terkirim ke $files. Sedangkan kalau post berupa teks, masuknya itu ke $post. Ini cek dasarnya ya, guna print R.
akses si files ini punya apa saja. Apa dikirimkan itu tadi, dan nanti berapa ukurannya akan terlihat semuanya. Jadi print R di sini tujuannya adalah untuk menampilkan komponen yang ada dalam ini. Jadi apapun yang kalian tuliskan di dalam print R, dia akan terpecah berdasarkan komponennya. Kalau itu berupa array, berarti setiap elemennya akan ditampilkan. Kalau itu berupa objek, dia akan sebutkan objeknya itu apa. Oke, kita punya sebuah file di sini akan kita breakdown. Oke, kita kirim file. Oke, di sini kita punya nama filenya adalah image1.jpg yang dikirim tadi. Jadi di sini ada image1.jpg. Dan tipenya dia adalah image JPG. Dan nantinya kalau misalkan kalian ingin membatasi tipenya adalah JPEG, PNG, dan lain sebagainya, kalian bisa saring berdasarkan tipenya. Lalu temporary name-nya itu ada di TMP PHP A9D5 TMP. Ini adalah file temporarinya. Dan size-nya di sini adalah size dari si image JPG ini, berapa byte datanya. Jadi di sini kalau misalkan kalian ingin menyaring tipe filenya, kalian bisa tambahkan if, di sini files, oke, kita tambahkan ada gambar, kemudian tipe. Jadi kalau kita lihat di sini, akses pertama itu adalah gambar, baru pada dalam gambar ada akses lainnya berupa nama, tipe, dan lain sebagainya. Katakanlah tipenya itu harus JPG, maka kalian bisa tambahkan di sini image JPEG. Seperti ini. Kalau misalkan kalian mau menerima juga PNG, tinggal tambahkan saja nanti. Di sini ada OR-nya. Ada PNG. Dan tipe data lainnya kalau misalkan diperlukan. Kemudian katakanlah kalian menolak data ini karena formatnya berbeda, kalian bisa tambahkan else. Lalu ada katakan di sini informasi bahwa format tidak sesuai. Oke, kalau kita tampilkan present, oke, tidak ada tulisan format tidak sesuai karena formatnya itu adalah JPG dan itu adalah sesuatu yang diterima. Kalau misalkan kita ganti jadi PMP, present, di sini tulisannya format tidak sesuai karena format yang diterima adalah BMP dan PNG. Kita kembalikan lagi ke JPEG. Kalau kalian ingin membatasi ukuran filenya, kalian bisa mengakses dari si size ini. Jadi kalau katakanlah sini tambahkan if ada batasan size, batasannya kita ambil dari file gambar, size. Katakanlah harus kurang dari 8 mega. 8 mega itu 8 mega dikalikan berapa menjadi kilobyte. Kilobyte itu dari megabyte 124. Kemudian diturunkan lagi menjadi byte, jadi 10 dikalikan 1024 lagi. Jadi ini adalah batasan file yang ingin saya terima. Kalau misalkan lebih dari ini, filenya akan ditolak. Ukuran file terlalu besar.
Nah, di sini tujuan dari pembatasan ukuran file itu biasanya adalah untuk menghemat space dari website itu sendiri. Karena satu server itu ya tentunya memiliki kapasitas hard disk tersendiri. Kalau misalkan kalian menggunakan server yang ada di lokal komputer kalian masing-masing, ya sesuai dengan ukuran komputer kalian. Mungkin ya ada yang 1 tera, ada yang 500 giga, tergantung dari sisa hard disk yang ada di komputer masing-masing. Tapi kalau misalkan kita menyewa server, itu biasanya ukurannya itu tidak sampai 2 giga atau 3 giga seperti itu. Kalau server default itu biasanya hanya menyimpan katakanlah 500 mega sampai 1 giga. Lebih dari itu biasanya ada layanan tambahan. Jadi kalian bisa memperkirakan kira-kira kalau misalkan saya menerima file ukuran 8 mega, itu berapa file yang bisa masuk ke server yang saya miliki, seperti itu. Kalau misalkan 500 giga 500 mega saja untuk servernya, berarti ya katakanlah 8 megabyte ini bisa tahan sampai 1 tahun upload data, katakanlah seperti itu. Jadi kalian juga perlu memikirkan dalam 1 bulan itu ada berapa data gambar yang tersimpan, ada berapa file yang masuk ke server kalian. Setelah memperkirakan, nanti bisa dibatasi filenya ini mau ukuran berapa, ukuran file yang diterima. Oke, di sini saya menerima maksimal 8 megabyte. Kalau kita lihat di sini ukuran image-nya sendiri tidak sampai 8 megabyte sehingga tidak ada kata-kata seperti ini ukuran file terlalu besar. Tapi kalau misalkan kita balik di sini atau kita turunkan menjadi 1 kilobyte yang diterima, maka di sini akan ada peringatan ukuran file terlalu besar. Oke, selanjutnya kita akan menerima katakanlah setelah image itu disimpan, dia akan disimpan dalam folder image ini. Jadi kalau misalkan datanya sesuai dengan kriteria, yaitu sebuah JPG atau PNG dengan ukuran kurang dari 8 MB, maka kita kirim ke dalam folder dengan nama tertentu. Katakanlah namanya kita tidak menggunakan nama file yang ada di file di sini, kita bisa saja menambahkan nama yang ingin kita gunakan. Kalian bisa menambahkan katakanlah sesuai dengan nama sessionnya, itu bisa. Biasanya kalau misalkan kalian menggunakan menyimpan gambar seseorang, gambar foto, foto profil, itu bisa menarik dari session, kemudian disebutkan nama tipenya ini PNG seperti ini saja. Jadi dari namanya kita ambil nama profilnya apa, tambahkan PNG di belakangnya, meskipun tipe yang disimpan adalah JPG. Di sini saya akan menyimpan di folder image, jadi dalam folder image. Nanti untuk nama file, kita tidak menyesuaikan dengan session, karena di sini tidak ada sessionnya. Katakanlah user.png seperti ini. Kalau misalkan kalian mau menyesuaikan dengan session, usernya dihilangkan saja, tambahkan sessionnya di sini, nama sessionnya. Oke. Selanjutnya kita akan memindahkan filenya dari file temporary ke file permanen, yaitu yang ada di bagian image di sini. Untuk kata kunci yang kita gunakan itu ada move file. Oke, ini ada move uploaded file ke mana. Dan di sini kita bisa menambahkan if else, apakah berhasil atau tidaknya proses uploadnya. Jadi kalau kita tambahkan di sini,
Jadi ada if else, move uploaded file. Di sini untuk nama filenya saya menggunakan gambar. Lalu kita punya TMP. TMP itu tadi, dia akan menjelaskan filenya itu disimpan di mana. Di mana di sini saya menyimpan di C, SAM, TMP, PHP 8, ABC, TMP. Ini adalah file temporary dari si image 1 JPG. Dan target file, kita akan sesuaikan dengan nama filenya saja. Di sini nama filenya apa. Dan kita bisa sebutkan dia berhasil diupload atau tidak. Oke, kalau misalkan gagal, di sini file gagal. Oke, file gagal di upload seperti ini. Nah, proses upload bisa gagal ketika katakanlah ada file dengan nama yang sama pada folder yang kita maksud. Jadi saya akan contohkan. Ketika saya masukkan di sini yang pertama kali pasti berhasil karena tidak ada file yang serupa di situ. Jadi kalau kita upload, send. Oke, di sini file image 1 berhasil di-upload. Tapi kalau misalkan saya resend satu kali lagi, oke. Oke, dia masih berhasil di-upload. Kita lihat apakah datanya masih ada. Oke, untuk yang user masih bisa. Di sini, di tempat saya dia masih berhasil. Seharusnya sih gagal karena sudah ada file yang dimaksud di situ. Kalau misalkan disimpan lagi, nyimpannya kemana permasalahannya? Oke, kita coba buka lagi, select. Kita akan coba image lainnya. Dia juga berhasil diupload. Kita coba lihat filenya kena timpa atau tidak. Ya, kena timpa. Jadi di sini filenya kena timpa. Di beberapa server itu ada yang tidak menimpa filenya, jadi dia menampilkan error bahwa file ini sudah ada sebelumnya. Jadi tidak selalu ditimpa seperti itu. Untuk kondisi di mana filenya gagal karena sudah ada file itu sebelumnya, kita bisa mengecek di sini. Mengecek apakah file tersebut sudah ada atau belum. Jadi ada kata kunci exist. File exist apa? Exist saya rada lupa. Oke, kita coba Google saja. Oke, file exist seperti ini. Nanti kalian tinggal sebutkan ceknya itu nama yang mana. Jadi kalau misalkan dia sudah ada filenya dan server ini menyatakan gagal karena file itu ada, kalian bisa melakukan unlink. Unlink yang tujuannya adalah untuk menghapus file tersebut sebelum file yang baru ditambahkan ke server. Seperti ini. Atau katakanlah kalau filenya sudah ada, kalian menolak proses dari upload ini, bisa juga. Jadi kalau karena sini else, kalau misalkan sudah exist, sebutkan file sudah ada. File sudah ada, atau katakanlah filenya sudah terverifikasi, atau bagaimana yang bisa menyebutkan bahwa file ini tidak bisa ditambahkan lagi.
Seperti ini, oke. Kita coba lagi. Page 1, kirim file. Oke, di sini tidak bisa OSIS. Ada S-nya belakangnya. Oke. S-nya ketinggalan. Oke, di sini kita sudah tampilkan file sudah ada. Dan ini bisa dibalik juga, katakanlah kalau misalkan dia ada, kita lakukan proses penghapusan terlebih dahulu. Karena ada beberapa server yang tidak menyediakan fitur timpa file itu tadi. Jadi kita bisa menggunakan unlink untuk menghapus. Nama filenya apa? Sehingga di sini untuk nama file tersebut akan tersedia. Oke, berhasil di-upload. Oke, kurang lebih itu untuk materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan dulu. Jadi kita punya session, kita punya cookie, dan kita punya penangkapan file. Oke, kalau misalkan tidak ditanyakan, kita akan cukupkan untuk perkuliahan kita. Di sini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Untuk minggu depan, kita akan masuk ke UTS atau MIT. Kurang lebihnya materinya sudah apa yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 1. Nanti isiannya itu ya HTML, kita punya JavaScript, kita punya CSS. Nanti kalian akan mengisi berupa pilihan ganda. Kurang lebih untuk soalnya itu ada 40. Untuk pengerjaannya sesuai dengan jam yang tersedia untuk teori, yaitu 1,5 jam. Dan waktu mulainya itu adalah sesuai dengan jam yang kita gunakan, yaitu jam 7. Dan nanti berakhirnya itu sekitar 8.30. Untuk perkuliahan praktek, setahu saya sudah masuk ya untuk minggu ini mulai di kelas atau offline. Sudah dapat informasi? Belum, Pak. Belum. Jadi setahu saya kemarin 1 minggu yang lalu itu ada informasi dari jurusan bahwa seluruh perkuliahan praktek itu nanti akan berjalan secara offline, jadi tidak lagi menggunakan Zoom. Kalian harus ke kampus, nanti silakan kalian hubungi untuk dosen praktek di pemrograman web dinamis. Nanti apakah ada pergantian jadwal atau ada perlakuan khusus, nantinya silahkan dipertanyakan saja dulu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk perkuliahan hari ini kita akan cukupkan sampai di sini dulu. Ada salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.